Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu mengenal sistem operasi Windows 10 dan pengaplikasiannya, mata kuliah pengantar sistem operasi. Nama saya Ritono Johari dengan nomor BP 225720111 dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Wahyudi MSc. Yang pertama yaitu sejarah Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows 10 diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada tanggal 29 Juli 2015, dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 versi 10.0.0.10586 dirilis kepada publik. Pengembangan Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan dengan rancangan untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat tidak ada layar sentuh, termasuk pembangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7. Sistem desktop maya dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Selanjutnya kita masuk ke cara penginstalan Windows 10. Saya akan jadi di Word. Yang pertama yaitu langkah pertama adalah siapkan dahulu aplikasi VirtualBox. Bagi teman-teman yang belum ada, silakan download di Google. Dan yang kedua yaitu siapkan terlebih dahulu file ISO Windows 10. Bagi teman yang belum ada, silakan di-download ataupun diminta ke temannya. Yang kedua, kalau sudah terdownload VirtualBox, selanjutnya kita masuk ke VirtualBox, aplikasi VirtualBox, lalu pada tampilan ini pilih Neo. Selanjutnya kita buat nama virtual machine kamu, lalu next. Langkah selanjutnya yaitu atur memori sesuai keinginan Anda. Rata-rata recommended bagi penginstalan Windows 10 ini yaitu yang dibutuhkan yaitu 2 GB lebih atau 2048 MB. Selanjutnya pilih lalu pada bagian hard disk silakan pilih create virtual hard disk, kemudian tekan create. Langkah ke-6, di bagian hard disk file tipe silakan pilih FDI virtual atau virtual disk image. Langkah ke-7, silakan pilih opsi dynamical allocated lalu tekan next. Langkah ke-8, kemudian atur kapasitas hard disk virtual yang kamu inginkan lalu tekan create. Langkah ke-9 yaitu masukkan file ISO Windows 10. Klik setting, lalu pilih menu storage, lalu pada kontrol SATA klik bagian empty, lalu tekan icon gambar CD dan pilih choose this file, tekan OK. Langkah ke-12, lalu cari file ISO Windows 10 dan klik open. Kalau yang sudah mendownload atau yang Anda sudah punya. Langkah ke-13 yaitu klik OK dan lanjut. Langkah ke-14, klik start untuk memulai booting. Langkah selanjutnya akan masuk ke dalam BIOS Windows ini. Ini tampilannya. Lalu pilih bahasa, zona, waktu atau lokasi, keyboard kalau sudah tekan next. Langkah ke-16 lalu tekan install now. Langkah ke-17, skip saja jika Anda tidak memiliki password key-nya. Lalu pilih versi operasi Windows apa yang kamu pilih. Kalau saya memilih Windows 10 Pro.
Langkah ke-19, beri centang pada kolom yang sudah disediakan. Pilih opsi kostum pada tampilan ini. Selanjutnya pilih partisi install Windows dengan cara klik new, lalu beri kapasitas size sesuai keinginanmu. Jika sudah, tekan apply. Setelah partisi dibuat, maka klik pada partisi drive 0, partisi 2, lalu tekan next. Tunggu sampai instalasi selesai. Selanjutnya pilih do this later, lalu next. Selanjutnya pilih opsi use express setting. Selanjutnya pilih I own it, lalu next. Jika Anda memiliki akun Microsoft, Anda bisa mengisi dan Anda juga bisa pilih skip this stop. Selanjutnya Anda bisa memberi nama PC Anda sesuai keinginan Anda, dan di sini juga Anda bisa memakaikan password ke PC Anda sebagai keamanan. Lalu next. Lalu langkah terakhir, tunggu hingga proses selesai dan tampilan Windows 10 berhasil terinstall. Selanjutnya, kita masuk ke fitur Windows 10. Yang pertama yaitu Dark Mode File Explorer. Memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan tampilan atau mode gelap pada Windows 10. Yang kita lihat ini. Selanjutnya nomor 2 yaitu Clipboard History. Kamu dapat mengcopy suatu file atau gambar dan yang lainnya. Bisa kamu paste langsung di PC lainnya. Untuk akses Clipboard History, kamu tinggal tekan aja kombinasi tombol Windows plus V. Maka bakal muncul pop-up daftar clipboard yang kamu copy sebelumnya. Dan tinggal pilih saja mana yang ingin kamu paste. Yang ketiga yaitu Snip dan Sketch. Fitur ini berguna untuk melakukan screenshot. Kamu bisa menekan Windows plus Shift plus S dan klik floating Windows untuk diedit markup. Di sini Anda mengedit sesuai dengan keinginan Anda. Yang keempat yaitu Swift Key, memberi fitur autocorrect dan prediksi lebih akurat dengan mempelajari gaya penulisan kamu. Fitur Swift Key juga menawarkan dukungan Swift to Type yang memungkinkan kamu mengetik dengan menggesekkan jari kamu dari huruf ke huruf daripada mengetuk setiap huruf. Yang kelima yaitu Search Preview. Fitur ini bisa membantu Anda dalam beberapa hal. Misalnya Anda ingin mencari suatu informasi tertentu, maka Anda hanya perlu mencari lewat Start menu, yang nantinya kemudian hasil bisa Anda buka lewat browser. Yang keenam, support HDR. Windows 10 sekarang sudah support HDR, yang berarti untuk Anda seorang editor foto atau video, maka bisa sangat terbantu dengan fitur ini. Tentunya dengan catatan kartu grafis Anda beserta monitor yang sudah mendukung HDR. Yang ketujuh yaitu font baru. Font di Windows 10 di bawaannya sudah disesuaikan dengan Microsoft, tapi Anda bisa memasang font lainnya sesuai keinginan Anda, entah itu buatan sendiri maupun mencari source tertentu dari internet. Tentunya font ini akan membuat tampilan Windows 10 Anda menjadi semakin cantik dan menarik, juga terlihat unik. Kelebihan Windows 10 yang pertama yaitu kemampuan multitasking yang optimal, merupakan suatu proses menggunakan pengguna saat bekerja. Sistem operasi terbaru Windows ini sudah dilengkapi dengan kemampuan multitasking yang optimal, bahkan kemampuannya sudah seperti sebuah smartphone. Yang kedua, fitur desktop yang semakin canggih. Virtual desktop. Fitur ini unggulan ini dapat membantu para pengguna untuk membuat beberapa desktop. Fungsinya yaitu untuk memudahkan Anda saat melakukan pencarian file. Yang ketiga yaitu diperkaya dengan aplikasi komen. Merupakan fitur yang memiliki fungsi luas. Fitur ini sangat bermanfaat sekali bagi para pengguna. Fungsi utamanya yaitu melakukan interaksi dengan komputer. Yang keempat yaitu bisa digunakan di berbagai perangkat. Fitur touch di screen yang dimiliki memungkinkan kita untuk menggunakan di beberapa perangkat. Bahkan fungsi dan kenyamanan tidak kalah dengan sistem operasi Android.
Kekurangan Windows 10, 1. Sulit dioperasikan oleh pemula. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan komputer, mungkin akan nyaman saat menggunakannya. Namun tidak demikian hanya bagi para pemula. Pasalnya pemula harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu sering melakukan pembaruan. Pasalnya sistem operasi ini masih belum sempurna. Masih ada banyak sekali update yang harus Anda proses untuk menyempurnakannya. Yang ketiga yaitu penggunaan kuota internet makin boros. Bagi pengguna internet kartu seluler, Anda harus sering menyiapkan kuota yang lebih banyak untuk mengupdate. Karena setiap kali melakukan pembaruan, Anda memerlukan kuota yang cukup besar. Yang keempat yaitu sering terjadi perubahan tampilan. Perubahan experience merupakan salah satu hal yang baik bagi sistem operasi. Namun jika perubahannya dilakukan secara terus-menerus, tentunya akan membuat para pengguna merasa keteteran. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.